berzina dan dosa. Terus bagaimana kok dosanya bisa lebih besar orang yang gibah? Kalau orang yang melacur kemudian dia taubat, kemudian taubatan nasuha, taubatnya diampuni oleh Allah, maka ketika dosanya diampuni selesai karena urusan sama Allah. Tapi ketika ada orang yang menggibah, membicarakan sesuatu yang tidak disukai oleh seseorang, maka ketika dia bertobat, walaupun dengan taubatan nasuha, sebelum dia minta maaf kepada orang yang dia gibahi, maka taubatnya belum diampuni. Kita pernah tuh matain presiden misalnya, itu belum taubatnya belum diterima kalau belum datang ke presiden minta maaf. Mereka hati-hati. Kita pernah matain seseorang, datang dulu minta maaf, kita taubat, baru taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa illam yakun fihi ma taqulu. Kemudian seandainya apa yang saya omongin ini, yang saya katakan fihi di dalamnya ma taqulu yang aku telah katakan itu tidak ada pada dirinya. Jadi nanti ada perbedaan antara ghibah dengan fitnah. Tapi ketika aku katakan sesuatu tentang si A, tetapi ini tidak ada dalam diri si A, maka faqad fadabta, maka termasuk kita mengada-ada, dan ini yang disebut fitnah. Jadi bedanya dengan ghibah, fitnah itu kalau ghibah memang sebenarnya sesuatu yang ada pada diri seseorang kemudian kita bicarakan, tetapi kalau fitnah ini sesuatu yang tidak ada pada diri seseorang kemudian kita bicarakan. Dan fitnah ini dosanya lebih besar dari pembunuhan, karena orang dibunuh selesai, tapi orang difitnah bisa menanggung malu, bisa menanggung hal-hal yang tidak baik di masyarakat, namanya akan jatuh. Karena orang kadang-kadang kalau difitnah, apalagi yang difitnah itu orang yang kita nggak suka, maka kita ngegongin, maka kita ngikut, bener nggak? Misalnya kita kesel nih sama si A difitnah misalnya, udah kita nggak tahu juga, wah emang dia mah masih gitu. Nah ketika ini tidak terjadi pada diri seorang, maka kita masuk dalam kategori fitnah. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian hadis yang kedua, fadlul alimi, fadlu keutamaan alimi, orang-orang yang berilmu. Jadi keutamaan orang-orang yang memiliki ilmu, alal abidi, ala atas, al abidi adalah orang-orang yang senantiasa beribadah. Abid ini artinya ahli ibadah, bukan hanya beribadah tapi ahli ibadah. Siang malam sholat zikir, gak berhenti-berhenti dah. Bahkan wudhu aja gak pernah